Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desyana Rahmawati. Saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia dengan prodi komunikasi. Hari ini saya akan mempresentasikan bisnis plan tentang pisang nugget atau nukpis yang manis, renyah, dan kekinian. Camilan pisang nugget dengan sentuhan modern. Kita pertama-tama akan mengenal nakpis terlebih dahulu, yaitu nakpis sendiri itu apa sih? Nah, nakpis sendiri yaitu camilan nugget berbahan dasar pisang matang yang pisangnya itu pilihan antara pisang raja maupun pisang kepok yang dihaluskan, dibentuk, dibalut tepung roti, lalu digoreng hingga bagian luarnya renyah dan golden brown, namun bagian dalamnya tetap lembut dan manis. Nukpis sendiri juga dijual dalam kondisi ready to eat atau frozen juga ada, jadi bisa digoreng di rumah. Varian rasanya juga ada beberapa nih, ada yang original, coklat kacang, keju, matcha maupun tiramisu. Nah, untuk detail produknya yaitu kita menggunakan Mika atau box food grade 6-8 pieces dengan harganya 15.000 sampai 20.000 per box. Nah, bahan utamanya itu juga ada pisang raja, tepung roti, telur maupun minyak untuk menggoreng pisang tersebut. Nah, keunggulan nukpis kami yaitu tanpa pengawet, jadi dibuat fresh harian dengan ketahanan 1 hari fresh atau 2 minggu di frozen. Nah, selanjutnya adalah strategi pemasaran. Kami menggunakan beberapa strategi pemasaran, ada yang berhasil maupun tidak. Namun kita akan membahasnya dengan skala yang kecil-kecil terlebih dahulu, yaitu dengan yang berhasil. Berhasil biasanya kita tuh ada di booth di pasar atau Car Free Day yang diselenggarakan. Terus juga ada endorse micro influencer kampus maupun ada juga yang teman rekan kerjanya untuk di endorse, jadi mengenalkan ke rekan kerja lain. Terus juga ada promo bundling, beli 2 gratis 1 topping. Terus juga ada banyak lagi. Namun ada juga nih yang kurang berhasil, yaitu di bagian sebar flyer fisik yang di sekitar kampus maupun di sekitar tempat pekerjaan. Selanjutnya adalah konsumen profil. Kita ada 4 targetnya, yaitu pertama adalah mahasiswa dan pelajar dari usia 18 sampai 24 tahun, lalu ada pekerja kantoran atau ibu rumah tangga atau sekitaran warga sekitar dengan usia 25 sampai 35 tahun, ada remaja penggemar dessert dengan usia 13 sampai 17 tahun, lalu ada pemesanan acara atau komunitas dengan segala usia tanpa mencakup batasan apapun. Biasanya dari keempat konsumen profil ini sama-sama mereka menyukai makanan manis ataupun tertarik dengan desain awal maupun tampilan awal dari pisang nugget itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah kompetitor analisis. Nakpis bersaing di 2 level, persaingan langsung atau produk sejenis dan persaingan tidak langsung, camilan atau dessert yang substitusi. Kompetitornya yang saya amati belakangan ini adalah ada tiga, yaitu UMKM nakpis sekitar lingkungan kerja, yang dimana harga mereka relatif jauh lebih murah. Namun keunggulan di nakpis kita sendiri yaitu kita unggul di varian rasa dan kemasan yang jauh menarik. Lalu juga ada nakpis pisang goreng atau pisang crispy tradisional, yang dimana itu biasanya jenisnya yang tidak langsung dan kekuatan dari mereka itu biasanya sudah dikenal luas ya, dengan harga yang jauh lebih murah juga. Nah, celah untuk nakpis sendiri ini yaitu tampilan lebih modern dan kekinian di media sosial. Lalu juga ada dessert box kekinian yang biasanya ditaburi coklat lava atau risol mayo atau yang berlayer-layer seperti itu, yang dimana jenisnya itu tidak langsung, namun kekuatan mereka ada di variasi menu luas dan branding kuat di Instagram maupun platform lainnya. Nah, untuk nakpis, celahnya untuk nakpis itu sendiri adalah punya harga yang jauh lebih terjangkau untuk cemilan harian. Selanjutnya ada sales report atau data keuntungan selama berjualan. Jadi selama 4 bulan penjualan itu terhitung kira-kira 1.240 box terjual dengan total omset 1,7 juta. Lalu juga keuntungan bersihnya di 8,4 juta. Jadi margin keuntungannya di kisaran 39%.
Nah, berikut adalah margin penjualannya. Lalu juga ada kategori varian terlaris. Biasanya kita tuh paling laris di coklat kacang, lalu yang kedua keju, original, tiramisu, yang terakhir adalah matcha. Lalu juga ada laporan penjualan, yaitu sales report atau analisis faktor penjualan. Ada dua faktor untuk sales report kita, yaitu ada faktor produk laku terjual maupun faktor varian kurang laku. Yang pertama kita akan bahas dulu nih faktor produk laku terjual. Biasanya yang membuat laku terjual itu adalah rasa dan kualitas konsisten. Jadi pisang yang kita pilih itu harus pisang yang matang. Lalu teksturnya juga yang renyah, lembut, yang stabil. Jadi tidak boleh diganti-ganti. Jadi kita selalu konsisten menggunakan pisang gepok ataupun pisang raja supaya rasanya tidak berubah. Lalu untuk kemasan yang menarik dan instagramable juga mendorong konsumen membagikan ke media sosial. Lalu juga untuk harganya yang terjangkau, mulai dari 15.000 sampai 20.000 yang sesuai dengan kantong-kantong mahasiswa ataupun pelajar-pelajar lainnya. Lalu juga ada kolaborasi bazar dan CFD yang memberikan exposure langsung ke calon pembeli baru. Nah, lalu kita langsung pembahasan ke faktor varian yang kurang laku, yaitu adalah matcha. Ya, rasa matcha ini kurang familiar bagi sebagian beberapa orang di target pasar yang dimana kebanyakan orang-orang tuh pada mayoritas suka lebih ke keju, coklat, maupun dengan rasa-rasa lainnya. Lalu juga bahan bubuk matcha premium itu juga membuat harganya jauh lebih mahal daripada bahan-bahan lainnya. Lalu untuk booth outdoor beberapa kali batal digelar akibat cuaca hujan, jadi itu mengurangi kesempatan jualan langsung. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang bisa diperbaiki. Jika ada kesalahan, mohon maafi, dan jika ada yang dikoreksi, silahkan sampaikan ke kami. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di selanjutnya. Dadah.